Depok, Jawa Barat. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah tengah mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025-2026. Ditargetkan sekolah rakyat mulai beroperasi Juli tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Salah satunya adalah Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat. Selain di Bekasi, sekolah rakyat lain juga tersebar di berbagai wilayah termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Sekolah rakyat didirikan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia melalui pendidikan. Sekolah ini dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Ditargetkan sekolah ini akan mulai beroperasi Juli 2025 dan tidak dipungut biaya atau gratis. Iya, pemirsa, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah. Harapannya setidaknya ada 500.000 anak miskin dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka serta keluarganya. Dan kita sudah bersama dengan Bella Evangelista yang saat ini berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat yang akan menjadi salah satu bangunan sekolah rakyat. Selamat siang, Bella. Ya, Bella, seperti apa fasilitas yang tersedia di sekolah rakyat dari pantauan Anda di sana, Bella? Ya, Ando, kalau Anda tanya bagaimana kemudian persiapan atau fasilitas apa saja sebenarnya sudah tersedia di nantinya rencana sekolah rakyat yang berada di STPL Bekasi, dapat kami sampaikan ini fasilitasnya sudah lengkap sekali. Langsung saya bawa Anda dan juga pemirsa berita satu untuk menyaksikan. Kita akan kelas tour ya untuk melihat secara langsung. Ini nantinya akan menjadi kelas nih untuk adik-adik atau peserta didik yang nantinya akan belajar di sini. Kalau Anda lihat ini, Ando, sebenarnya sudah lengkap ya, ini tinggal digunakan saja fasilitasnya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk satu ruangan ini bisa menampung kurang lebih 20 sampai dengan 25 peserta didik. Ini fasilitasnya sudah lengkap sekali, ada AC, kemudian juga ada kipas angin di atas itu, lalu juga meja gurunya sudah ada, lemarinya, papan tulis dan lain sebagainya ini sudah ada, sudah lengkap. Saya coba duduk saja ya untuk membuktikan kepada Anda bahwa memang fasilitas ini atau kelas ini nyaman sekali seperti itu untuk digunakan belajar. Aduh, Ando, enak sekali ini kursinya, Ando ya. Ini kursinya kokoh, mejanya juga kokoh. Kami lihat ini kursi yang bagus, meja bagus juga kualitasnya. Dan untuk diketahui bersama-sama di STPL ini memang untuk universitas ini ada sebanyak 12 kelas yang nantinya akan digunakan seperti itu. Berarti 12 kali 25 itu ada sekitar 300, kurang lebih 300 daya tampung ya untuk siswa didiknya sendiri. Dan selain dari kelas itu juga ada kurang lebih 4 lab yang nantinya akan digunakan. Nah, selain dari fasilitas kelas ini ya, Ando, sebenarnya konsep dari sekolah rakyat ini khususnya berada di STPL Bekasi itu adalah konsepnya boarding school ya, artinya berarti ada asrama seperti itu. Anda bisa lihat juga di layar kaca saat ini bahwa memang ada kurang lebih 50 kamar ya asrama yang disediakan untuk putra-putri yang akan nanti menuntut pendidikan di sini, yang mana setiap kamarnya itu bisa menampung hingga 3 sampai 4 orang siswa seperti itu. Yang mana juga di asrama tersebut terdapat dapur, kemudian juga ada meja makannya yang mana bisa digunakan mereka nanti untuk beraktivitas, dan selain itu juga ada fasilitas lapangan olahraga atau yang dapat digunakan sebagai untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Nah, kemarin waktu datang berkunjung ke lokasi ini, Mensos dan juga Seskap mengatakan bahwa seluruh fasilitas yang ada di sini ini sudah sangat layak dan sangat cukup sekali untuk digunakan oleh calon peserta didik nantinya. Dan kenapa demikian? Karena memang lokasi ini atau fasilitas ini adalah lokasi yang biasa digunakan untuk teman-teman disabilitas yang menuntut pendidikan atau belajar di STPL yang berada di kawasan Bekasi ini. Nah, pertanyaannya kemudian kalau misalnya sekolah rakyat ini nantinya sudah digunakan pada Juli nanti, kemanakah teman-teman disabilitas ini akan dipindahkan seperti itu? Nah, sebenarnya di area ini, seluruh area ini ada 3 kawasan besar. Yang pertama itu untuk
untuk orang miskin dan juga gelandangan, lalu juga ada tempat disabilitas, area disabilitas yang tempat kami melaporkan saat ini, dan juga ada area untuk lansia yang ditelantarkan seperti itu. Nah, jika nantinya sekolah rakyat ini sudah mulai beroperasi pada Juli mendatang, kemungkinan besar teman-teman disabilitas yang belajar di sini akan dipindahkan ke salah satu dari 2 fasilitas yang sudah kami sebutkan tadi, Ando. Bella, ini kalau kita lihat ya dari laporan Anda, dari fasilitas ini cukup menarik begitu ya, bangunan dan juga kursi, meja semuanya ini cukup proper bisa dibilang seperti itu. Lalu sebetulnya apa bedanya dengan sekolah rakyat dengan sekolah formal yang sudah ada sebelumnya? Apakah bedanya hanya gratis saja atau seperti apa? Ya, Ando, kalau Anda tanya apa kemudian yang menjadi perbedaan? Nah, sebenarnya berdasarkan keterangan yang kami dapat dari pihak STPL Bekasi, sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kurikulum atau juga mekanisme belajar dari sekolah biasa. Yang membedakan, yang pertama itu adalah gratis, tadi seperti Ando sampaikan, karena seluruh fasilitas yang ada di sini, baik itu kelasnya, kemudian fasilitas olahraganya, dan juga asramanya ini dapat digunakan secara gratis oleh peserta didik. Nah, tapi masalahnya tidak semua peserta didik ini bisa mendaftarkan diri mereka untuk bisa belajar di sini, dan bukan saja khusus untuk menampung anak-anak yang berasal dari golongan kelas bawah seperti itu. Mereka yang berhak untuk mendapatkan fasilitas ini adalah mereka yang sudah terdaftar di kategori 1 dan 2 dalam DTSN. Jadi nantinya untuk para orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka di sini yang berasal dari ekonomi bawah seperti itu, Ando, mereka sudah harus terdaftar di salah satu dari kategori tersebut. Nanti akan ada asesmen atau penilaian seperti itu, penilaian khusus nantinya mulai dari penilaian kemampuan ekonomi sampai dengan kemampuan akademik. Jadi memang anak-anak yang akan bersekolah di sini atau peserta didik di sini itu sudah di asesmen sejak awal, kemampuan ekonomi mereka memang berada di kelas bawah dan juga secara akademik mereka memang mumpuni. Jadi untuk seluruh fasilitas gratis ini hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tersebut saja, Ando. Baik, terima kasih Bella Evangelista dan juru kamera Indra Bramentio melaporkan langsung dari Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Salam sehat selalu.